Film Pesta Babi itu tanpa izin dari saya, tanpa pengetahuan dari saya. Saya kaget waktu di Jayapura mereka putar. Kok saya ditampil ke depan? Apa saya ini boneka atau ukiran Asmat? Yang ditampilkan ini tanpa ketahuan saya, tanpa izin dari saya. Jadi saya kecewa di situ sudah sampai sekarang ini. Gimana Bang soal Pesta Babi ini? Sebelumnya kan Abang jadi narasumber di Trisakti ya. Dan saya pun juga mengapresiasi dengan adanya film Pesta Babi itu. Tapi masalahnya ini kan tadi sudah ada video yang iya, itu saya juga sangat menyayangkan Pesta Babi itu dengan adanya video dari Mama Yasinta. Yang itu isinya mengklarifikasi bahwa sebenarnya Mama Yasinta itu nggak ngerti apa-apa. Dari gitu. siapa ya? Kalau ternyata itu dibuat suatu produk film. Nah, itu dia. Mama Yasinta ini seolah-olah kan ditipu. Ditipu, seolah-olah. Dalam artian memang dengan adanya film Pesta Babi ini di situ ada indikasi eksploitasi kemanusiaan tuh di situ. Nah, seharusnya kan saudara-saudara kita dari Papua itu diberikan edukasi yang lebih dalam, yang lebih besar, yang lebih luas, diberikan ruang lah. Tapi malah begitu kan sangat disayangkan. Film yang sebelumnya kita apresiasi tapi di baliknya ternyata ada hal yang kemudian itu harus kita lawan gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan affective porn. Jadi pornografi penderitaan. Jadi di dalam konteks itu organisasi kemanusiaan atau konten yang bikin konten itu mengeksploitasi sedemikian rupa suatu kondisi penderitaan itu untuk menaikkan rating, view, atau mendapatkan keuntungan finansial. Nah itulah yang Abang bilang tadi soal bangsat kan. Iya kan? Gimana nggak bangsa coba? Kalian mengkapitalisasi kesedihan orang baru. Betul. Untuk menggugurkan kewajiban kalian dalam LPJ dari dana asing yang kalian terima coba. Dan asing gimana Bang? Ya dana asing dari Kurawal Foundation. Oh. Jelas itu kok. Berarti ini ada kepentingan. Ada kebocoran dokumen jelas ini. Kepentingan asing di sini. Berarti Abang itu melihat dari film Pesta Babi itu bukan sesuatu hal yang organik ya? Sudah, saya Tapi ada lihat kepentingan dari di balik dalam itu. perspektif seni oke, ya. Tapi dalam perspektif politik kan kita lihat ini hal yang berbeda. Tidak ada dalam di dunia ini ya narasi sebesar dibangun semasif dan seagresif ini tanpa didukung oleh logistik yang besar juga. Itu omong kosong ya. Nggak ada itu. Kata siapa? Kita ini bukan anak-anak yang baru lihat dunia hari ini, enggak. Iya. Ya kalau kemarin saya tanpa sadar Bang ya, bahwa memang saya melihat dari suatu produk film Pesta Babi itu sesuatu hal yang organik dan natural. Iya, sangat organik, sangat natural. Betul. Nah ternyata ketika saya mendengarkan dari Mama Yasinta, wah ternyata saya sudah berubah pikiran langsung. Ternyata di balik itu semua Ada kebangsatan. ada kebangsaan. Ya ini kan cara. Jadi sudahlah. Mau pro maupun kontra itu bagi saya ini, ya kalau bisa dibilang lebih hina dari, kalau saya bilang ya, sikap teman-teman yang di film ini, di Watchdog ini misalnya, lebih baik, maksudnya kalau lihat kastanya, mereka jauh lebih hina daripada koruptor loh. Kenapa saya bilang lebih hina? Iya lebih hina. Koruptor itu memang bejat, dia ambil duit rakyat, tapi dia diam-diam loh. Tidak mengeksploitasi kesedihan. Ini barang, ini perilaku korup, kejahatan ini. Dengan caranya apa? Menyentuh, masuk ke wilayah emosional orang secara dalam, mengkapitalisasi kesedihan orang atas nama kemanusiaan, baru meraup keuntungan dari proses itu. Nah itu saya bilang lebih bangsat daripada koruptor gitu loh. Ya, Padahal abang kemarin bela Pesta Babi kan? Enggak, saya enggak bela. Saya datang ke sana, saya kasih sampaikan materi yang objektif. Oke. Tapi di sisi lain abang juga. Ya saya ini, apresiasi. Sebagai seorang kan? seniman saya apresiasi lah. Salah satu karya monumen lah bagi saya kan. Nah tapi di sisi yang lain saya juga tidak bodoh-bodoh amat. Saya tahu juga orang keliling Indonesia kok masif sekali kok. Kan nggak mungkin nggak ada tujuan Pak. Iya. Ya, kita ini kan menjadi suatu bahan refleksi juga buat kita Pak. Iya. Jangan sampai penderitaan saudara-saudara kita eksploitasi Pak. Jangan Maksudnya sampai kita itu begini, mengambil keuntungan perjuangan dari itu. untuk memanusiakan orang itu adalah hal yang harus mutlak. Itu pasti. Tapi di balik itu kita mengkapitalisasi kemanusiaan itu untuk kepentingan pribadi kita dan kelompok kita, itu yang nggak bagus. Iya. Ya saya juga mendukung. Saya kan tahu sendiri saya punya postingan sebelumnya, ya kan? Iya, saya juga kan kita posting kayak gitu. Iya. Nah, cuma kan persoalannya Kita mengkritik. harusnya kita
yang di luar dari Papua ini bisa untuk memberikan perhatian yang lebih serius ke masyarakat Papua, pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan, ya memang dalam konteks pembangunan itu akan ada hal yang dikorbankan. Tetapi ya itulah, bicara soal pertumbuhan ekonomi, kemudian ya tetap harus ada keseimbangan pembangunan ekonomi dengan penyelamatan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, tetapi kan pada prinsipnya kedepannya ini yang perlu kita sorakan adalah bagaimana pemerintah, bagaimana masyarakat Indonesia juga memperhatikan berbagai macam sektor yang ada di Papua gitu loh, khususnya masalah sumber daya manusia. Tetapi ketika misalnya ada yang mengeksploitasi kemanusiaan, mengeksploitasi atau membodoh-bodohi masyarakat Papua, itu yang perlu kita lawan. Iya. Itu kalau di rating itu tingkat kejahatan dari eksploitasi kemanusiaan itu lebih tinggi dari kejahatan lebih tinggi daripada kejahatan merusak lingkungan, lebih tinggi daripada korupsi. Jahat itu Oh ya enggak? Jahat itu. Jahat. Pokoknya Jahat bangsat sekali. lah.